Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Halo Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Kali ini kita punya sepatu generasi ketiganya Aaron Gordon atau 36 Degrees AG3. Nah, kita juga punya dua pasang. Yang ini adalah versi yang standar atau regular, sementara ini adalah versi yang pro. Anda tentu sudah melihat banyak yang menggunakan versi pro ini karena tampilannya menarik dan dia punya keunggulan pada sektor bantalan. Buat Anda yang suka sepatu cushionnya bagus, memudahkan Anda dalam melakukan rebound atau ngedang misalnya, Anda mungkin bisa melirik sepatu ini. Karena ini juga merupakan signature shoes dari brand Cina yang paling murah yang ada di pasaran. Nah, buat Anda yang penasaran dengan keunggulan sepatu ini, Anda saksikan video reviewnya sampai selesai. Setelah mencoba AG1 dan AG2, kami berpendapat bahwa sepatu Aaron Gordon memang diperuntukkan bagi para pemain eksplosif yang sering beradu rebound atau melompat tinggi. Untuk model terbaru ini, tampilannya menurut kami jauh lebih menarik, apalagi versi yang pro. Kini dilengkapi teknologi canggih seperti kehadiran plat karbon dan ornamen keren. Sebagai identitas, terdapat logo AG di lidah, di sisi luar, dan bagian insole. Lantas perbedaan antara versi regular dengan yang pro juga terlihat pada potongan sepatu. Versi pro lebih tinggi dan ada plastik timbul yang mengingatkan kami dengan Air Jordan 13. Ada juga perbedaan bahan pada bagian lidah serta sedikit sistem pertalian. Bagian traksi mengalami peningkatan yang paling berarti. Kami suka sekali bermanuver menggunakan sepatu ini. Tak lagi kami rasakan outsole yang menekuk seperti versi terdahulu. Di AG3, traksinya juga terasa lebih kesat dan lebih berisik. Pola ke segala arahnya mampu memfasilitasi Anda dalam setiap gerakan. Apalagi generasi terbaru juga dilengkapi dengan outrigger yang membuat Anda tetap stabil saat berpindah arah. Namun, traksi sepatu ini tergolong mudah mengangkut debu. Sebaiknya Anda selalu menjaga kebersihannya agar performa tidak menurun. Kemudian berbicara kekuatannya, juga tidak terlalu baik. Bagi para pebasket outdoor, AG3 bukan pilihan yang tepat. Sementara untuk transisi, generasi ketiga jauh lebih menyenangkan dibanding model sebelumnya. Begitu nyaman dan terasa lebih ringan kala ingin diajak berlari. Nilai 8,5 untuk traksi. Ada bantalan baru yang diterapkan 36 Degrees pada sepatu ini yang diberi nama Energy X. Jika dibandingkan Quick Foam, ini memang tidak terlalu empuk dan membutuhkan waktu penyesuaian. Tapi karena porsinya yang tebal dan daya rebound yang dihadirkan ketika ingin melompat, kami rasa cukup mengasihkan. Bagi para pemain berbobot besar, menggunakan AG3 tentu akan lebih menyenangkan. Selain lebih awet, Anda juga tidak merasakan delay akibat bantal yang mengompres berlebihan ketika mendarat. Impact protectionnya juga tergolong baik dan punya kestabilan yang patut diacungi jempol. Hanya saja ia punya rasa yang cukup tinggi dari lantai, sehingga Anda tidak akan merasakan lapangan dengan baik. Kemudian, karena bantalannya tergolong tebal, bobot AG3 masuk dalam kategori berat. Nilai 8 untuk bantalan. Oke Bowlers, karena sepatu ini nggak rilis di Indonesia dan buat Anda yang ingin melakukan pre-order, saya sarankan untuk Anda memilih true to size. Walaupun kaki Anda lebar, kayaknya sepatu ini tetap akan nyaman sekali. Karena dia juga walaupun true to size, ada ruang di bagian depan yang mungkin akan membuat Anda terasa tidak mudah kesempitan.
Sebagian bahan atas sepatu ini dibuat menggunakan bahan daur ulang. Seperti Kyrie 8, ia juga hadir dengan banyak plastik. Tidak terkesan premium, namun penerapannya terlihat keren. Di bagian tengah ada banyak fuse material disambung dengan tekstil. Ada yang unik, ada logo tampak seperti logo lining terbalik. Lanjut ke bagian lidah, ia tidak punya padding yang banyak. Penerapan lidah yang dibuat menjadi satu bagian juga memungkinkan sobek pada bagian sampingnya. Lidah bagian bawah juga satu-satunya area yang punya ventilasi banyak untuk membuat sepatu ini lebih nyaman karena plastik di depan nyaris tanpa rongga. Sementara di bagian kolar, meski tekstilnya agak licin, tapi penerapan padding di sini begitu menyenangkan untuk tempat kaki bersandar. Secara keseluruhan, di bagian pergelangan kami sangat nyaman. Bagi yang tidak suka kerah terlalu tinggi, Anda sebaiknya pilih yang versi reguler saja. Oh iya, tali sepatu ini kurang menarik, bentuknya bulat dan tergolong panjang. Jika tidak ingin menggantinya, pastikan Anda mengikatnya 2 kali agar lebih baik saat memakainya. Nilai 7,8 untuk bahan atas. Sebagai sepatu khusus untuk Aaron Gordon yang merupakan seorang dunker, ia dibuat begitu kokoh untuk menjaga kaki AG tetap aman. Jika ingin lebih maksimal, sebaiknya pilihlah versi yang pro yang dilengkapi plat karbon pada sisi tengah. Tapi jika budget Anda tidak terlalu besar, versi reguler dengan plat plastiknya juga tidak ada masalah. Sepatu ini tergolong kaku dan tidak begitu fleksibel saat dimainkan. Kemudian bagian depan meski dibuat dengan bahan yang tebal, tapi ada banyak ruang sisa akibat bentuk sepatu yang tergolong panjang. Kami sudah memilih size biasa, namun ada banyak sisa ruang yang membuat jari kaki masih dapat bergerak. Lantas di bagian tengah ditemukan quick lock yang memudahkan Anda dalam mengikat kencang sepatu ini. Untuk versi pro ada lagi tambahan seperti flywire agar lebih mudah mengencangkan hingga bagian depan. Masih di depan, kini outsole tidak mudah melipat ketika Anda mengerem ke samping. Ada plastik yang tinggi dari tengah hingga ke depan untuk menjaga area tersebut. Yang terakhir, kita akan menemukan heel counter yang bentuknya menarik. Ia menyilang dari bagian tengah hingga ke belakang dengan plastik yang tebal. Penerapan tersebut membuat kaki sulit menekuk. Ditambah padding di rumah tumit yang begitu menjepit, sepatu ini akan aman untuk digunakan lompat-lompatan. Sayangnya karena bentuk sepatu yang panjang membuat kami tidak begitu pas saat memakainya. Nilai 8 untuk kuncian. Oke bowlers, jadi kesimpulannya Aaron Gordon mungkin tidak terlalu terkenal sehingga membuat Anda kurang tertarik dengan sepatu-sepatunya. Tapi kalau Anda ingin beda dari yang lain, butuh sepatu yang nyaman cushionnya, kemudian dia juga traksinya berisik banget, kayaknya ini adalah pilihan yang oke punya. Apalagi dia juga harganya terjangkau untuk ukuran signature shoes. Bahkan untuk melakukan pre-order saja untuk yang versi regular ini Anda tidak perlu mengeluarkan kocek hingga di atas 2 juta rupiah. Sementara yang pro ini memang harganya di atas 2 jutaan, tapi dia tampilannya lebih menarik dengan potongan juga yang lebih tinggi. Oke, secara keseluruhan saya sih puas dengan sepatu ini, walaupun Anda yang mungkin mengidolakan sepatu dengan core feel bagus, kayaknya bukanlah pilihan yang tepat untuk membeli AG3 ini. Oke, secara keseluruhan kami memberikan sepatu ini nilainya adalah 8,3 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Nah, kalau suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye!